ibadallah yang kami cintai, yang kami muliakan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian nanti sudah mendekati ujung titian, saya sudah ada di situ menanti kalian, sambil terus memohon-mohon, hai umatku, sedikit lagi umatku, hati-hati, sedikit lagi. Sementara tahu nggak keadaan kita seperti apa di ujung titian itu? Setelah perjalanan yang saya tidak tahu entah berapa lama perjalanan itu, sampai di ujung titian, Nabi berkata, hai umatku, sedikit lagi, hati-hati, sedikit lagi, hai umatku. Keadaan kita sudah hangus karena panasnya yang dari bawah. Banyak luka-luka di seluruh tubuh kita, banyaknya yang menyamar-nyambar. Keadaan kita sudah hancur lebur. Tinggal sisa-sisa dari kehidupan yang kita coba bertahan sampai ke ujung. Nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Padahal Nabi bisa saja masuk duluan di surga, senang-senang dan tenang-tenang dalam surga, nunggu-nunggu kita di surga, bisa aja. Tapi Nabi nggak mau. Dia mau tunggu dulu umatnya, dia mau tunggu dulu bersama-sama umatnya. Dia tunggu kita, Pak. Ya ummati, hai umatku, sikit lagi rajulah, sikit lagi, teruslah majulah, hati-hati terus. Lalu sambil berdoa, ya Rab, mulai agak tergelincir sedikit, ya Allah, selamatkan itu umatku, ya Allah itu umatku, selamatkan. Hai umatku, hati-hati, mari sini. Masya Allah, udah hampir dekat, jarak-jarak 2-3 meter, jatuh. Ya Allah, ya Rab. Setelah nyampe ke sebelah, Nabi langsung mempersilahkan meminum air telaga yang akan menghilangkan semua dahaga, yang akan merubah semua bentuk. Disiramkan ke kepala, berubah menjadi cantik kembali, bagus kembali, diminumkan, hilang semua dahaga. Tapi ada orang-orang yang nyampe ke seberang, ternyata ketika mau minum dari air yang disodorkan Rasulullah dan para malaikat, orang ini ditarik oleh malaikat balik menjauhi Nabi agar tangannya tidak menjangkau gelas-gelas dari telaga Nabi. Lalu Nabi berkata, hai para malaikat, itu kan umat saya, kenapa kamu tarik dia? Kenapa kamu tidak izinkan dia meminum dari air telaga saya? Bukankah dia kehausan? Apa kata para malaikat ini, hai Muhammad, kamu nggak tahu kan bahwa orang ini sepeninggalmu sering mengarang-arang amalan yang kamu tidak ajarkan, mengarang-arang ajaran yang kamu tidak pernah contohkan. Hai Muhammad, kamu nggak tahu kan, ini adalah para pelaku bid'ah. Mereka tidak layak mendapatkan air minum dari telagamu saat ini, hai ya Muhammad. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tuan-tuan sekalian, apakah tuan-tuan tahu orang yang udah nyampe ke seberang itu udah jamin masuk surga belum? Apakah tuan-tuan tahu yang udah nyampe ke seberang itu sudah dijamin akan menjadi ahlul jannah apa belum? Nabi bertanya, tadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat mencoba menjawab sebisa mereka, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami yang bangkrut itu adalah dia nggak punya lagi bekal apa-apa, duitnya habis, modalnya juga tandas, ya. Kemudian dia betul-betul sudah terbelit utang di mana-mana. Kata Nabi, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu, datang. Udah nyampe ke seberang di titian selamat, kemudian antri orang-orang yang dulu pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Ada orang yang dulu dipukulnya dan orang ini nggak bisa membalas karena dia kuat, karena dia jagoan, karena dia berkuasa, karena dia adalah seorang yang berpangkat, sehingga dia enak saja memasukkan orang ke penjara, enak saja dia menyiksa orang, enak saja dia menembak orang. Nah, orang yang macam ini didatangi oleh orang yang dulu dizaliminya. Ada lagi orang yang nggak dibayarkan gajinya, yang dipotong duitnya, yang tidak dibayar hutangnya, datang nuntut kepada Allah SWT atas kezaliman orang ini kepadanya. Ada orang yang dulu ketika di dunia mulutnya telah menfitnah dia sehingga dia dihina oleh masyarakat, sehingga dia diseret ke penjara. Gara-gara mulutnya dia cerai dari laki bini, gara-gara mulutnya sahabat-sahabatnya dan langganan-langganannya pada lari. Orang-orang ini yang dulu dizalimi ini akan datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sama-sama selamat nih di titian. Lalu pada hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha min hasanatihim
fa yu'tiya hadzalah min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil amal soleh orang ini, diberikan pada orang-orang yang dulu dia zalimi di dunia, yang belum selesai dan tuntas urusannya di dunia, dibagi-bagi. Datang lagi orang lain yang pernah kita zalimi, dibagi lagi amal solehnya, dibagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika seluruh amal baiknya habis, sementara orang-orang yang antri menuntut keadilan atas kezalimannya dulu di dunia kepada mereka-mereka masih ada orang-orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha min khatayahum, dosa-dosa mereka diambil lalu dipindahkan ke dia. Udahlah amal solehnya 16 habis semuanya, dosa-dosa mereka diambil dipindahkan ke dia. Di ini datang lagi, dia ambil dosanya dipindahkan ke dia. Maka faturihu finnar. Akhirnya orang ini udah nyampe di sini, diambil oleh malaikat, dilemparkan ke neraka, masuk ke dalam neraka. Padahal udah nyampe, perjalanan melelahkan sudah selesai, udah nyampe ke sini, dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena dulu di dunia dia buat zalim kepada orang-orang yang hidup dengannya. Awas para suami, jangan buat zalim pada istri, mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Wahai para istri, jangan berbuat zalim kepada suami, mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Utang-utang kita selesaikan di dunia ini sebelum nanti dituntut nanti di padang. Ketika kita selesai urusannya, maka ada urusan yang belum lagi selesai, yaitu urusan mazlamah bainana, urusan-urusan kezaliman di antara kita. Hati-hati, Allah al-muntaqim, Allah sang maha pemberi pembalasan, Allah yang maha membalas. Mungkin sekarang para ulama-ulama tidak bisa membalas, mereka dizalimi, mereka difitnah, tapi ingat ada padang mahsyar, ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang, ingat ada mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat suatu hari kalian akan pensiun, suatu hari kalian akan dicebut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat, dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran, jangan pernah mencoba-coba pacaran, berselancar dunia maya. Stop. Allah maha melihat, al-basir, al-latif, al-khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, dengan siapa kita chatting-chattingan. Allah maha melihat, dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah ibadallah. Salam. Dari 1000 orang yang meniti, 999-nya jatuh masuk ke dalam neraka. Satu yang selamat. Satu yang selamat itu bukan berarti dia sudah dijamin pula masuk surga. Kan sudah kita bedah tadi. Makanya jangan berbuat zalim di muka bumi ini, saudara. Jangan berbuat zalim, saudara. Orang-orang yang sedang memegang tampuk kekuasaan sekarang, ingat, yang paling banyak masuk neraka itu adalah kalian. Takutlah kalian kepada Allah. Yang kaya-kaya, yang dititipin Allah sedikit harta, kemudian dia merasa paling kaya dan sombong, dengan kekayaannya dia topang orang-orang yang menghinakan Islam, yang memerangi Islam. Awas, yang paling banyak menghuni neraka itu adalah kalian. Dan kita-kita yang masih banyak menghina, atau maaf, yang masih banyak melakukan kabair, dosa-dosa besar. Dalam masalah ini, dosa-dosa terbesar adalah pergaulan muda-mudi. Apakah Anda mengira bahwa Anda berselingkuh dengan seorang wanita yang belum menjadi istri Anda itu adalah benar? Dosa besar itu. Ini yang terjadi di kota-kota besar, di kampus-kampus. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah dekat masanya, harusnya saling berlomba-lomba, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, kemudian berjuang, berjihad membela dan menyelamatkan agama dan tanah air kita, dan berjuang, berjihad bersama-sama dengan saudara muslim kita, karena sebentar lagi memang Indonesia memerlukan kepada darah-darah syuhada di masa-masa waktu yang dekat, insyaallah ta'ala. Persiapkan diri untuk itu. Itu lebih baik, itu lebih tepat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ibadah Allah yang kami muliakan, tentang sirat ini, karena seluruh kita belum pernah satu pun yang pulang dari sana, maka saya tekankan satu kali lagi, kalau berbicara tentang masalah-masalah ini wajib had dalil. Kalau beliau tadi mengatakan dari Bukhari, benar. Karena alhamdulillah dengan nikmat dan izin dari Allah, kami telah menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Bukhari, bersama salah satu di antara ulama ahli hadis dunia, sampai selesai dari A sampai Z, bersama beliau dulu di Jakarta.
Dan ibarat Allah yang kami muliakan, jika itu disampaikan tentang kondisi-kondisi di padang mahsyar dari Sahih Bukhari, kondisi nanti di Sirat dari Sahih Bukhari, dengan izin Allah kami dulu pernah mendalaminya, kami dulu pernah mempelajarinya. Maka kalau berbicara berikutnya, wajib had dalil, datangkan dalilnya. Tapi kalau saya dengar, Ustaz saya dengar, tolong pastikan lagi ini masalah gaib. Kalau masalah gaib, ayat saja atau hadis sahih. Kalau ada hadis hasan menopang hadis sahih yang ada, dalam artian melengkapi, nggak apa-apa. Tapi kalau dari situ asal bicaranya, maka kita tolak kalau hadis hasan ke bawah. Begitu ya. Nah, tolong ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang harus kita lakukan ketika Dajjal mulai muncul? Pembahasan Dajjal sebenarnya sudah selesai, tapi saya persingkat saja. Satu, kata Rasulullah, ketika Dajjal sudah keluar, lari ke Mekah atau ke Madinah, cepat masuk ke dalamnya. Cuma masalahnya saat itu teknologi udah nggak ada. Maka kita yang ada di Bandung nggak akan mungkin pergi ke sana. Dengan apa? Cara satu-satunya yang kedua adalah kamu masuk ke dalam rumah-rumah kamu, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, pastikan di rumah kamu sudah berkumpul perempuan-perempuan kamu, mak kamu, anak gadis kamu, istri kamu, ya bibi kamu, etek kamu, semuanya kumpulkan, masuk dalam rumah, ikat kaki dan tangan mereka, karena mereka lah yang paling kuat sekali tertarik untuk keluar dari rumah berkat, magic dan magnet yang disebarkan oleh Dajjal melalui sihirnya. Maka ikat mereka, lalu di dalam rumah itu baca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Tapi ini sebelumnya, karena ketika kamu ditangkap oleh Dajjal, berhasil bala tentara Dajjal menangkap kamu, lalu kamu baca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, berarti itu harus hafal dong. Nggak mungkin Al-Quran kita bawa ketemu dengan Dajjal, kita baca di depannya, nggak sempat Pak, tembus duluan sihirnya. Baca di depan Dajjal dengan suara keras, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Baca begitu di depan Dajjal. Maka sihir Dajjal, magic Dajjal, kekuatan Dajjal tidak akan mampu menembus kita. Dan setelah itu barulah iman kita berikutnya yang akan menentukan yang manakah pilihan yang diberikan Dajjal akan kita pilih. Airnya dengan segala kenikmatan atau apinya dengan ancaman kematian. Kata Rasul, pilih apinya Dajjal, kamu akan menjadi ahli surga Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang memilih air Dajjal maka dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dari sekarang rajin-rajinlah sebelum Assalamualaikum sholat 5 waktu, sebelum Assalamualaikum membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Mesti dibaca setiap ujung sholat wajib. Sebelum Assalamualaikum baca itu dulu. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Dajjal keluar, ada enggak peluang dan solusi yang lain Pak Ustadz? Enggak ada peluang dan solusi yang lain ketika Dajjal keluar. Yang pasti kata Rasulullah, jangan pernah kamu sengaja mengeluarkan diri kamu dari persembunyian kamu untuk bertemu dengan Dajjal. Karena siapapun orangnya dengan sengaja keluar berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah, dan dia pasti akan beriman kepada Dajjal, dan dia tetap akan kafir sampai dia mati, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jangan main-main. Ini Dajjal terlalu kuat. Seluruh jin dan setan saja satu bumi tunduk kepada Dajjal, apalagi kita. Seluruh ahli dan pakar-pakar dan orang-orang hebat sihir, dukun-dukun satu bumi akan sujud menuhankan Dajjal, apalagi kita. Dan Nabi sudah mewanti-wanti ini dengan tegas dan keras. Tolong bacakan apa ini. Apakah benar jika kurban hewan itu akan menyelamatkan kita saat di Sirat? Bagus. Yang saya ceritakan tadi baru pembicaraan secara global. Belum lagi ada pengecualian-pengecualian seperti yang ditanyakan oleh beliau tadi. Ada orang yang syahid, dia ternyata bisa menolong keluarganya. Ada ulama yang bisa menolong karib kerabatnya. Ada yang memang hafiz Al-Quran yang bisa menyelamatkan orang tuanya dan 10 orang dari keluarganya. Dan ada pengecualian dan itu belum kita sebutkan malam ini. Ini secara global dulu. Maka insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya saya sarankan mulai dari kebangkitan.
pembahasan kita. Mulai dari kita dibangkitkan, ya, lalu seperti apa keadaan kita, bagaimana perjalanan kita seterusnya, sampai bagaimana urusan kita di padang mahsyar. Biar jelas satu persatu, Pak. Kok ada-adanya orang yang dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah, kaki yang di atas? Kok ada 10 jenis manusia dari umat Nabi Muhammad dengan kepala, berkepala babi, berkepala anjing, ada seperti ini, ada seperti ini. Apa sebenarnya masalah mereka ketika di dunia? Ini perlu kita bahas, Pak, agar kita tidak termasuk di antara yang aneh-aneh itu di padang mahsyar. Ya, jadi pembahasan kita ke depan adalah perjalanan tentang misteri padang mahsyar. Ini kitab ada di belakang sana. Kita akan kupas, kita akan bedah, insyaallah taala. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Anda pernah mendengar orang yang berjihad, ia terbebas dari hisab. Jihad yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah berupa harta, ilmu, jiwa, dan raga? Ini fase keempat. Fase keempat ini dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini oleh Imam Ahmad. Ini fase jihad, fase keempat. Jihad yang dimaksud oleh Rasulullah, jihad dalam segala apapun. Jihad dalam urusan pendidikan, maka berkutatlah, seriuslah untuk menciptakan generasi-generasi Rabbani yang penuh dengan akidah dan tauhid, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia. Jihad di bidang ekonomi, maka upayakan umat Islam akhirnya memiliki sendiri koperasi Islam, memiliki sendiri bank Islam, memiliki sendiri produk-produk Islam, toko-toko Islam, di mana kita tidak izinkan uang kita beredar kepada musuh-musuh Islam. Ini ada jihad ekonomi, maka setiap kita harus kompak. Asal itu warung muslim, itu warung muslim, dan ini ada yang non muslim, ada yang non muslim punya, ada non muslim punya, walaupun jaraknya per 100 meter dengan merek yang sama-sama, maka walaupun lengkap, jangan belanja dengan mereka. Ini namanya jihad ekonomi. Ya, jangan simpankan uang kita di bank-bank mereka. No muamalat sekarang, muamalat masih kecolongan lagi umat muslim, sudah dibeli lagi oleh non muslim. Lalu apa punya bank muslim sekarang ini? Hampir-hampir nggak ada. Maka umat Islam wajib melahirkan sendiri bank Islam dengan konsep Islam. Kalau sudah ada dalam bentuk BMT, baru BMT-nya dihidupkan. BMT apa? Trans ini punya nggak umpamanya? Maka hidupkan. Menabunglah di sana, mendaftarlah di sana, dan mulai sekarang jangan lagi biarkan uang kita masih berbentuk angka-angka yang kedepannya akan menjadi digital. Sebaiknya saya sarankan adalah mulailah menjadikan uang kita berbentuk emas dan perak, karena Nabi mengatakan di akhir zaman mata uang kalian akan kembali menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Uang-uang kertas kalian saat itu akan menyebar seperti kertas-kertas tidak berharga di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Sebentar lagi. Jadi sebelum sistem uang digital itu bisa diaplikasikan secara serentak seluruh dunia, manusia masih memakai uang kertas, sudah berakhir uang kertas ini. Orang akan menggunakan kembali dinar dan dirham, emas dan perak. Maka bersiap-siaplah dari sekarang. Pencarian kita kalau bisa mulai diemaskan, mulai diperakkan. Simpan baik-baik, simpannya diam-diam, ya, simpan diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Seperti yang selalu saya katakan, jangan mulai pula difoto, diumumkan di grup, saya sudah mulai. Diam-diam. Lanjut. Assalamualaikum. Bagaimana supaya bisa senantiasa yang semangat. Bagaimana supaya bisa senantiasa istiqomah dalam amalan kebaikan? Bagaimana menguatkan kembali di saat keimanan kita sedang turun? Ada doanya khusus dari Nabi Muhammad SAW yang sudah punya kitab Zikir Akhir Zaman. Ini ada di belakang bagi yang belum punya. Yang udah punya kitab ini, doa-doa penguat iman dan penguat akidah, penguat dan pengistiqomah diajarkan Nabi khususnya di akhir zaman. Tolong kembali dibuka ini. Di sini juga ada buku saku kecil. Dan itu adalah doa-doa pilihan untuk keselamatan dari segala fitnah dan huru hara akhir zaman. Tolong ini dibaca. Jadi yang udah punya, buka, ada di sana di kitab Zikir Akhir Zaman. Doa itu insya Allah akan sangat berguna, Pak. Seharusnya kita sudah mulai melempem, sudah mulai kendor semangatnya, sudah mulai pudar api gairahnya.
tapi berkat doa itu Allah dengan cepat menyalakan kembali. Ada aja cara dari Allah untuk membuat semangat kita terus menyala, istiqomah kita di atas segala risiko yang ada ketika kita menyembah Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tolong beri nasihat kepada para pemuda agar tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena zaman sekarang banyak orang Islam tapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga doakan kami para jomblo agar cepat menikah sebelum Dajjal keluar. Ini. Amin. Semangat. Amin. Para akhwat siap-siap. InsyaAllah ntar kita doakan lagi. Para jomblo, ya Rob, segerakan mereka Engkau beri rezeki istri-istri salehah. Kompak ya doanya, aminnya pasti bilang itu. Kompak, Masya Allah. Ternyata anak muda dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Untuk judulnya yang satu itu aja semangat. Udah? Agar tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, saya sudah bertekad sebelum saya diwafatkan oleh Allah, sebelum saya meninggal dunia, saya akan bedah seluk-beluk munafik ini. Sebab di akhir zaman umat Nabi akan terbelah dua, mukmin dan munafik. Ya, mukmin dan munafik. Maka untuk menjadi mukmin di sana tuh tolong lihat dan tolong dibaca sampai tamat. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Tolong dipastikan kita termasuk mukmin di akhir zaman. Sementara belahan yang lain kata Rasul, umatnya banyak yang terang-terangan menjadi munafik. Nah, seperti apa sebenarnya seluk-beluk orang munafik ini? Sebelum saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena konon kabarnya Zulkifli Muhammad Ali termasuk yang ditarget mau dicepatkan habisnya. Ya sudah, alhamdulillah saya sudah rindu dengan Allah, saya sudah bosan dengan hidup di dunia ini. Tapi selama saya masih hidup, saya akan tetap sampaikan sampai umat ini dapat menemukan jalan yang terang benderang di samping ulama-ulama kita yang lain. Ya, saya akan sampaikan nanti tentang masalah munafik. Nggak bisa sekarang karena pembahasannya nggak sebentar. Insyaallah. Terus saya pernah mendengar bahwa janji Allah mengenai taubatnya hamba akan diterima walaupun dia sedang sakaratul maut, dan Allah akan mengampuni dosa bila masuk surganya Allah, dan bisa masuk surganya Allah. Tapi tadi yang disampaikan Ustadz tentang susah payah dia melewati jembatan Syiratul Mustaqim, Syirat mungkin ya, dia bisa dijatuhkan ke neraka karena dosanya terdahulu. Bagaimana jika taubatnya tersebut ketika sedang sakaratul maut diterima, bisakah dia selamat masuk ke surga? ya, sakaratul maut sebelum malam yugharqir, sebelum nyawanya itu nyampe di tenggorokan, Allah masih terima. Kalau nyawanya masih di dada, Allah masih terima. Kaki udah dingin, betis udah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin, pinggul sudah dingin, perut sudah dingin, tapi dada masih panas, berarti nyawanya masih ada di sini. Itu masih Allah terima tuh. Tapi kalau sudah yugharqir, sudah sampai di tenggorokan, Allah sudah tutup pintu tobat untuknya. Dosanya dosa apa saja Pak Ustadz? Apapun dosa itu, walaupun satu muka bumi ini orang sudah dibunuhinya, walaupun ibu kandungnya, seluruh wanita satu muka bumi telah diperkosanya, walaupun syirik terbesar dia buat dan dia taubat nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Allah wasi'ur rahmah, Allah maha luas rahmatnya, Allah akan ampuni. Lalu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Jangan pernah di antara kita ada yang minder untuk taubat kepada Allah. Kayaknya saya terlalu kotor Pak Ustaz, nggak mungkin Allah mau melihat saya, nggak mungkin Allah mau menerima saya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, setan yang membisiki ke dadanya. Karena Allah Al-Ghafur, Allah adalah Al-Ghaffar, Allah adalah Tawwab, At-Tawwab, Al-Afu. 4 namanya dilengkapkan langsung untuk kita. Al-Ghafur yang maha mengampuni, Al-Ghaffar yang keterlaluan dalam mengampuni hamba-hambanya, Al-Afu yang maha memaafkan semua, At-Tawwab yang maha menerima taubat. 4 kita mau masuk dari pintu yang mana Allah terima kita?
dan Allah putihkan masa lalu kita yang salah, dianggap nggak pernah buat dosa itu. Syaratnya memang benar-benar dengan penyesalan mendalam, bersumpah di hadapan Allah tidak akan pernah mengulangi sekalipun saja dalam seumur hidup itu. Nah, kalau dia meninggal dalam keadaan habis tobat macam itu, insya Allah. Ustaz, habis tobat gitu langsung bunuh diri, dia gimana? Kalau begitu dia lakukan, selamat datang di neraka, kekal di dalamnya. Man mata qatilan li nafsih, siapa saja mati dengan cara membunuh dirinya, dakhalan nar khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka, dia akan kekal di dalamnya. Jadi habis tobat baru bunuh diri, ini main-main namanya nih. Habis. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana caranya supaya kita istiqomah terhindar dari dosa zina mata. Terima kasih. Kawin cepat. Nggak ada jawaban yang lain, kawin cepat. Insya Allah kalau libido kita tersalurkan, rasa takut kepada Allah yang menjadikan kita bergerak untuk segera menikah, maka insya Allah yang lain Allah yang akan sempurnakan insya Allah. Jadi niatkan, daripada lelah mata kita ngelihat aurat wanita, udahlah lihat auratnya, saya sudah buat lelah Pak, capek mikirin, sengsara di kamar sendirian melotot matanya. Nikah cepat. Kalau belum sanggup Pak Ustadz, betul-betul belum sanggup, nah kalau begitu puasa. Solusinya dari begitu, puasanya yang benar, sahurnya cukup beberapa butir kurma, kemudian siang harinya banyakkan di atas sajadah atau dengan Al-Quran ya. Petang harinya berbuka juga beberapa butir kurma dan air putih beberapa gelas, selesai. Kalau tipe orangnya tegangan tinggi, cukup dengan itu, insya Allah kendor semangat syahwatnya itu, kendor tuh. Jangan sampai sahurnya ngamuk, berbukanya juga ngamuk, percuma aja. Jadi seperti itu, sahur dan berbuka tiru Rasulullah, maka itu akan mampu meredam gelora libidonya, semangat seks dan syahwatnya. Puasa. Kalau nggak sanggup juga gimana Pak Ustadz? Nikah nggak sanggup, puasa sudah dibuat tapi nggak berhasil Pak Ustadz, tambah olahraga. Puasa olahraga, sudahlah puasa olahraga lagi. Nah. Lalu katakan pada diri kita, rasain lu nafsu, gara-gara lu gua siksa lu gitu Pak. Walaupun kita lemes tapi kita sedang menjinakkan nafsu kita yang sok kuat, yang sok mengendalikan kita. Katakan pada dia, no way for you. Hah? Kamu bisa lihat, saya bisa kalahkan kamu. Begitu. Dan minta kepada Allah agar segera Allah berikan jodoh dan rezeki yang mapan. Ya, begitu. Bagaimana cara kita membentengi diri dari cinta kepada dunia yang melalaikan dalam mengingat akhirat, karena yang dirasakan sekarang ujian dunia itu semakin berat. Ya, dunia makin dikejar dia makin lari, makin didapatkan dia makin menambah nafsu. Mari saya bacakan sebuah bait-bait syair, dan ini benar-benar sangat menyentuh bagi saya dan bagi siapapun yang membuka hati mendengarnya. Dengarkan sama-sama. Bait-bait syair ini ditulis oleh seorang mantan konglomerat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia asli orang Madinah, namanya Abu Darda. Dengarkan baik-baik. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam, nikmat yang dikecap baru terasa jika sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana, dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagai air laut, semakin diminum semakin menambah haus. Dia tutup dengan doa, ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hati ini berkumpul dua cinta, hanya cinta kepadamu yang kuharap tumbuh di bajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh.
Kalau dunia makin diperturutkan, maka kesimpulannya kita akan semakin haus, nggak ada puasnya Pak, nggak ada puasnya. Maka supaya tidak tumbuh rasa cinta dunia, tumbuhkan rasa cinta akhirat. Dia itu ibarat sebuah ruangan. Kalau diisi oleh cinta dunia, maka cinta akhiratnya minim. Kalau diisi oleh cinta akhirat, cinta dunianya akan minim. Cinta akhirat bukan berarti kita akan membuang dunia. Kita justru akan jadikan semua dunia ini dalam rangka mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu dengan semua apa yang kau miliki di dunia. Cari akhiratmu dan sisakan sedikit dari pendapatan duniamu buat hidupmu di dunia. Jangan pula dilupakan Nabi sama sekali, ya. Begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keseriusan kita memburu akhirat menyebabkan dunia ini yang akhirnya mengejar kita, dan kita sudah tidak lagi terpukau, terpikat oleh dunia. Betul kata Rasulullah, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, umatku akan semakin gila memburu dunia. Semakin dekat kiamat, umatku semakin gila memburu dunia, semakin tamak dan rakus dengan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidaklah mereka dengan Allah makin dekat kiamat melainkan semakin jauh hubungannya dengan Allah. Ini jelas saja umat Nabi yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, calon-calon munafik, jelas itu. Tapi orang beriman enggak, makin dekat kiamat, apalagi dengar kajian kayak gini nih, makin mengkilat imannya, makin menguat imannya, makin semangat ngejar akhiratnya, makin semangat amal solehnya, makin total ingin berjuangnya, dan makin maksimal hidupnya digunakan di atas kesolehan demi kesolehan. Itu yang terjadi pada umat Nabi di akhir zaman yang memang ahli tauhid. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang ada di Masjid Trans ini ya Allah. Ampunilah seluruh pemuda-pemudi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang mengikuti kajian malam hari ini ya Allah. Ya Allah, curahkan dan tumpahkanlah ridho serta rahmat-Mu untuk setiap kami ya Rabbal Alamin. Tambahkan hidayah ke hati kami di atas hidayah yang telah ada sebelumnya. Kokohkan iman kami ya Rabb, kokohkan iman kami ya Rabb, dan jadikanlah iman itu perhiasan yang paling indah bagi kami dalam hidup ini, sehingga apapun yang lain menjadi tidak terasa, apapun pengorbanan menjadi tidak berharga ketika iman lebih indah daripada apapun saja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Lindungi kami dari kejahatan musuh-musuh-Mu dan musuh kami yang kami kenal dan yang kami tidak kenal. Lindungi kami ya Allah dari makar-makar orang-orang yang ingin mengusir kami dari tanah air kami, orang-orang yang merampas hak-hak kami di tanah air kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang duduk di kepemimpinan mereka, mereka sayang kepada kami, mereka takut kepadamu dan cinta kepadamu. Kokohkan kedudukan mereka ya Allah, kokohkan kedudukan mereka ya Allah, kokohkan kedudukan mereka ya Allah, dan jadikanlah mereka tetap senantiasa memimpin kami karena mereka takut dan cinta kepadamu, dan karena mereka sayang kepada kami, dan karena mereka ingin melindungi tanah air tercinta ini ya Allah. Tapi jika ada yang sedang memimpin di negeri ini, mereka tidak takut kepadamu
dan mereka jahat kepada Islam. Mereka menzalimi kami umat Islam ya Allah. Siapapun mereka, susahkan hidup mereka ya Allah. Susahkanlah hari-hari mereka ya Allah. Timpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang tidak mungkin mereka bisa sembuh dari penyakit itu ya Allah. Timpakan beratnya petaka-petaka dan bencana dalam hidup untuk mereka ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka akhir hayat yang su'ul khatimah ya Allah. Azab mereka ketika mereka masih hidup ya Allah, hinakan mereka ketika mereka masih hidup. Azablah mereka di alam barzakh nanti ya Allah dengan azab yang sangat keras dan dahsyat. Dan jadikanlah mereka bersama iblis dan setan-setan dalam neraka jahanam nanti ya Allah. Ya Allah, lindungilah para alim ulama kami, lindungilah para tokoh-tokoh kami, habib-habib kami, syekh-syekh kami, ustadz-ustadz kami, dan da'i-da'i kami dari rencana-rencana busuk yang akan ditujukan untuk mereka, dari penculikan, dari penangkapan, dari penghinaan, dari pembusukan, dan dari pembunuhan. Ya Allah, selamatkanlah para pimpinan-pimpinan agama kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kembalikanlah sosok-sosok ulama kami yang masih terasing di negeri sana ya Allah, yang masih terbuang ya Allah, dan masih ada mendekam dalam fitnah ya Rabbal Alamin. Kembalikanlah ke tengah-tengah kami dan untuk memimpin kami kembali. Kami rindu dengan mereka, kami rindu dengan mereka, kami rindu dengan mereka ya Allah. Ya Rabb kami, tolonglah ya Rabb seluruh para mujahidin yang sedang berjihad di Syria sana ya Allah. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Palestina. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Rohingya. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Yaman. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Afghanistan. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Irak, di Iran. Tolong seluruh para mujahidin ya Allah yang dari ahlus sunnah wal jamaah, yang sedang membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, serta membawa keagungan Islam di akhir zaman ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapa yang telah terbunuh di tangan musuh-musuhmu dengan cara apapun, syahidkan mereka seluruhnya ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, angkatlah derajat mereka. Dan siapapun umat Islam yang tertindas dan dizalimi masih hidup hari ini ya Allah, tambahkan kesabaran mereka ya Rabbal Alamin. Bukakanlah jalan-jalan dan pintu-pintu keluar dan solusi bagi mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau nampakkan, Engkau tunjukkan di Arab Saudi, negeri Jazirah Arab, dan Engkau nampakkan di Amerika dan Eropa. Engkau nampakkan di bumi belahan timur seluruhnya ya Allah, tanda-tanda akhir zaman, dan kami menyaksikannya ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami seluruhnya adalah para pemain-pemain dan pejuang-pejuang akhir zaman. Jangan ada di antara kami yang tidak termasuk ya Allah. Jangan ada di antara kami yang pengecut. Jangan ada di antara kami yang bersembunyi ya Allah. Jangan ada di antara kami yang menjadi pecundang. Dan toh pada akhirnya kami juga akan menghembuskan nafas terakhir kami. Kami hina jika kami tidak ikut sebagai pejuang. Jadikan kami seluruhnya ya Rabbal Alamin sebagai mujahid dakwah di akhir zaman. Jadikan kami seluruhnya ya Rabbal Alamin sebagai mujahid pendidikan Islam di akhir zaman. Jadikanlah kami ya Rabbal Alamin sebagai mujahid ekonomi di akhir zaman. Jadikanlah kami ya Rabbal Alamin sebagai mujahid yang membuat harum nama agamamu kembali di tanah air ini dan di santero dunia ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.